Baik, selamat berjumpa kembali. Di dalam video kali ini kita akan membahas teknik balance business scorecard ya, sebagai satu teknik untuk performance measurement ya. Jadi ini umum dan banyak diterapkan sebenarnya di banyak organisasi untuk konteks balance business scorecard atau yang tadi sebelumnya tentang critical success factor dan KPI ya. Oke, untuk balance business scorecard ini dikembangkan sudah lama sebenarnya ya. Robert S. Kaplan dan David P. Norton ya. Balance business scorecard atau BBS help ensure that organization will not focus solely on financial result ya, but will consider both their current performance and the factor that will enable continued success. Ya, jadi di dalam hal ini tentunya adanya balance business scorecard ini membantu dan menjamin organisasi akan senantiasa fokus ya pada strategi yang sudah ditentukan. Jadi tidak semata-mata hanya terkait dengan finansial saja, tetapi juga berbagai aspek ya, kapabilitas dan resource yang dimiliki ya untuk membuat suatu performance yang baik bagi organisasi. Ensure that complete view of the organization performance is measured and monitor ya. Jadi meyakinkan juga terkait dengan view of organization performance ya yang dimiliki itu bisa semuanya termonitor, tidak ada aspek yang terlewatkan di dalam mengidentifikasi atau menilai performance ya yang ada. Nah, di dalam balance business scorecard ini ada 4 aspek ya yang perlu menjadi bahan pertimbangan ya di dalam konteks pengukuran performance ya, yaitu terkait finansial, terkait customer, terkait internal business process, dan juga terkait learning and growth atau innovation. Nah, kita bisa melihat di dalam gambaran berikut ini ya, BBS reflecting aspect of the organization that are particularly important and that need to be monitored ya. Jadi tidak semata-mata hanya pada finansial ya, tetapi juga customer, learning growth, dan juga internal business process ya. Jadi vision and strategy itu menjadi yang melatar belakangi ya untuk peningkatan performance finansial ya, peningkatan performance terkait customer, hubungan customer, atau internal business process, atau learning growth itu sendiri ya, yang juga menjadi satu aspek yang perlu dinilai ya dari satu performance organisasi. Ya, ini contoh saja dari tadi ya, balance business scorecard untuk suatu perusahaan dengan financial perspektif itu terkait dengan goals-nya itu survive ya, succeed atau prosper ya. Jadi untuk survive itu tentunya yang diukur adalah cash flow. Untuk succeed di situ quarterly sales growth and operating income by division ya. Kemudian untuk prosper di situ increase market share and ROA ya, return on equity ya. Kemudian untuk customer perspektif goals-nya tentunya terkait dengan hal-hal yang apa sih yang ingin dilihat oleh customer ya, terkait new products ya, responsive supply atau preferred supply, atau juga customer partnership. Itu yang tentunya menjadi bagian yang ingin juga
menjadi tujuan ya terkait dengan customer perspective. Kemudian internal business perspective ya, dan innovation learning perspective ya. Untuk internal business perspective ini tentunya terkait dengan aspek-aspek apa yang excellent ya, menjadi satu excellent nantinya di dalam suatu organisasi tersebut ya. Kemudian tujuan dan pengukurannya seperti apa. Ya, misalnya terkait dengan technology capability ya, measure-nya adalah manufacturing geometry atau versus competition ya. Manufacturing excellence, design productivity, new product introduction ya. Measure-nya dengan actual introduction schedule versus plan dan sebagainya. Ini yang jelas ada dari setiap aspek ini, area ini ada goals dan juga bagaimana mengukurnya ya. Inovasi misalnya teknologi leadership ya, time to develop next generation, jadi bagaimana pengukuran itu bisa dilakukan terkait dengan aspek-aspek tujuan dari masing-masing area tersebut ya. Baik, saya kira itu dulu untuk video kita kali ini. Kita bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.